Nah di situ saya mendengar keterangan beliau bahwa Pak Jokowi ini Katolik. Beliau sebutkan nama baptisnya Hermanus. Itu kan kemudian ketika ada persoalan dengan Pak Jokowi kan segar kembali ke memori saya. Nah, kemudian saya cek ulang tahun 2015 kepada beliau menyanggupi dan menegaskan lagi, ya bener yang kamu ingat itu betul. Saya kan takut lupa gitu, itu ada gap 99 sampai 2015. Ternyata itu dikonfirmasi beliau atau menolak omongan Pak Jokowi itu resmi, tertulis, terdokumentasi. Saya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Kan selesai, berarti Pak Jokowi bohong. Saya sebagai penggugat Pak Jokowi, saya menggugat Anda karena menghormati Anda. Kalau saya nggak menghormati Anda selaku presiden, saya tidak akan menggugat. Ngapain menggugat orang gila? Bahwa yang bersangkutan itu membuat narasi yang sifatnya bertanya, namun ada narasi tambahan, ya, berupa keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa ijazah Bapak Jokowi dari SMP dan SMA itu palsu. Dia memberikan keterangan-keterangan tahunnya, tahun kelulusan dan tahun beradanya sekolah tersebut. Nah, setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh kepala sekolah SMP maupun SMA yang ada di Solo, bahwa ijazah semua itu asli. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Menurut saya tidak perlu diperdebatkan lagi antara SMPP dan SMA 6, karena SMPP yang ada di Solo yang berdiri tahun 1975 itu ya sama dengan SMA 6 yang sampai saat ini berdiri. Dan bahkan kita menggunakan tahun berdirinya SMA 6 ataupun SK SMPP itu digunakan sebagai hari ulang tahun berdirinya SMA 6 Surakarta. Baru saja 26 November kemarin kita memperingati hari kelahiran SMA 6 itu yang ke-44 ya, 43. Jadi Kita meminta kepada presiden untuk apa? Untuk bertanggung jawab secara konstitusional. Yakni apa? Ya karena dia tidak memenuhi syarat sebagai presiden, karena ada syarat administrasi sebagai presiden ternyata abal-abal, ya kita minta pertanggungjawabannya apa? Berhenti dari jabatannya. Jadi karena 1369 tadi terpenuhi, melakukan perbuatan melawan hukum, harus mengganti kerugian. Kerugiannya sebenarnya dengan dia berhenti sebenarnya belum cukup dengan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas seorang presiden yang tidak memenuhi syarat. Tetapi karena kita paham, kita butuh bernegara agar tidak termakan oleh dosa-dosa masa lalu, paling tidak kita minta. Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Bapak TNI Andika Perkasa, perkenalkan, saya Sainai, rakyat jelata dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam hormat dan salam NKRI saya ucapkan kepada Bapak berdua. Dalam muatan video singkat saya pada kesempatan ini, saya mau memohon dengan segala kerendahan hati dan secara khusus buat Bapak berdua. Tolong kirimkan dokter spesialis kejiwaan untuk memeriksa kondisi kejiwaan dari Bambang Trimulyono dan Ahmad Kozinudin ini. Saya sebagai rakyat jelata merasa gerah, Pak. Merasa marah dengan manusia yang selalu memfitnah pemimpin bangsa ini. Manusia yang halunya sudah tingkat dewa. Dan di sisi lain, jika Kapolri dan Panglima TNI tidak bisa mengambil sikap tegas kepada oknum-oknum pengkhianat seperti ini, maka ini akan menjadi wabah penyakit yang terus-menerus akan berkembang di masyarakat Indonesia. Tolong Pak,
Ambillah sebuah tindakan yang tegas agar hal-hal seperti ini jangan membudaya di bangsa ini. Jika memang tuduhan mereka ini benar, maka saya sebagai rakyat jelata meminta, tolong itu semua dibuktikan ke masyarakat Indonesia. Tapi kalau hal-hal yang mereka lakukan ini adalah bentuk pemfitnahan dan ujaran kebencian kepada Presiden Jokowi, maka tolong kasus ini segera ditindak tegas, Pak. Pemikiran saya saat ini sangat sederhana. Ketika Bambang Tri dan Kozinudin ini berkoar-koar memfitnah dan menuduh bahwa ijazah Jokowi itu palsu, maka secara tidak langsung kedua orang ini sedang merendahkan profesionalitas dari badan pemilu maupun lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan urusan administrasi saat Joko Widodo dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah berjalan 2 periode ini. Sekali lagi saya mohon kepada Kapolri dan Panglima TNI atau lembaga penegak hukum lainnya, tolong ditindak tegas kedua orang ini. Di mata saya yang rakyat jelata ini, saya menilai bahwa Bambang Tri dan Kozinudin ini sepertinya ada gangguan kejiwaan. Ada perasaan benci yang sangat akut kepada Presiden Joko Widodo. Manusia stres yang cara berpikirnya sangat halu tingkat dewa. Dan yang membuat saya kesal bahwa ulah mereka ini hanya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tolong Pak, ditindak tegas. Karena menurut saya, Bambang Tri Mulyono dan Ahmad Kozinudin ini adalah manusia-manusia pengkhianat bangsa. Manusia-manusia perusak bangsa. Manusia-manusia penghasut bangsa. Jangan biarkan manusia-manusia seperti ini untuk berkembang biak di bumi Nusantara ini. Tolong segera dimusnahkan, Pak. Sekali lagi, tolong segera dimusnahkan. Akhir kata, saya berharap agar Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI bisa menindak tegas kedua orang ini. Dan sebelum saya akhiri video saya kali ini, mari kita simak video berikut ini. Bisa kita buktikan di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA itu palsu, maka otomatis dia tidak sah menjabat sebagai presiden sejak 2014. Meskipun yang kita ajukan ini bukti-buktinya berkait dengan yang 2019 untuk menyederhanakan gugatan saya kira. Tetapi kan ijazah SMA yang ditumpuk sama aja. Yang palsunya sejak 2014. Artinya sejak 2014 kita tidak mempunyai negara. Nah, coba kita berpikir tenang sedikit. Jangan pikir pro kontra. Jangan a priori terhadap apa yang saya lakukan. Gitu. Berarti utang-utang yang ditandatangani pemerintah ini kepada pihak-pihak lain selama di dalam masa kepresidenan Pak Jokowi tidak sah secara hukum, batal demi hukum. Itu artinya kalau kita bisa buktikan itu, kita bisa membebaskan anak cucu kita dari beban hutang itu, ya kan? Saya juga mempunyai pandangan yang jelas terhadap masalah utang ini. Utang yang harus dibayar oleh anak cucu itu secara paradigmatik sudah salah. Masa kita yang tanda tangan yang nanggung anak cucu, gitu loh. Secara paradigma waktu. Sekarang paradigma ruang. Orang yang berada di pojok desa yang jauh dari jalan tol itu nggak tahu urusannya apa-apa dengan jalan tol, tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari keberadaan jalan tol. Tiba-tiba dia dan anak cucunya menanggung utang untuk yang dipakai untuk membangun jalan tol itu. Benar saja sudah salah secara paradigma, apalagi ditandatangani oleh orang yang tidak sah untuk menandatangani itu. Jadi sebenarnya ini masalah-masalah yang kita pentingkan. Nah, jadi kalau gugatan ini berhasil,
ya, kita bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi ini palsu, maka yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Jadi saya heran kalau ada pihak yang menghalangi usaha pembuktian hukum untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Gitu loh. Gitu. Jadi tidak ada ruginya kita membuktikan. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah beneran, nggak sulit beliau membantahnya. Gitu. Sangat mudah, apalagi dia presiden, tinggal panggil saksi-saksi yang saya sebutkan di buku saya. Apa susahnya menjawab itu? Kalau membuktikan secara hukum, dan saya yakin bisa, seluruh pengacara saya ini bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA itu palsu atau dibuat dan dipakai secara melawan hukum. Nah, itu intinya. Adapun pertanyaan kedua, ini tidak menyangkut hukum, tapi orang ini kan heran. Saya jelaskan secara pribadi, saya tidak kenal dengan beliau, ya. Jadi usia juga jauh dari beliau 61, saya 51. Secara geografis juga jauh. Beliau Blora, saya Blora, beliau Solo, ya loh. Tetapi saya ini orang Blora, dan bapaknya Pak Jokowi, Pak Heru Purnomo, itu sering datang ke Blora. Gitu. Sehingga saya banyak mendapat cerita-cerita tentang bapaknya Pak Jokowi itu, termasuk kemudian Pak Jokowi sendiri itu ke Blora. Jadi kebetulan ada persinggungan sejarah gitu, Pak. Itu yang membuat saya tahu, dan kemudian menelisik dalam lagi, gimana sih Pak Jokowi ini kok abal-abal semua informasinya gitu loh. Yang paling abal-abal saya sebutkan, misalnya ada orang tua sudah pikun, Pak Kasmujo diseret-seret ke atas panggung. Inilah dosen pembimbing skripsi saya galak, beliau dulu galak sekali. Saya ajukan dibentak, balik gini, galak sekali. Dan semua berita yang mengcover acara itu, inilah dosen pembimbing skripsi Jokowi. Karena memang kesannya Pak Jokowi itu dosen pembimbing skripsi kan, mengkoreksi skripsinya Pak Jokowi. Nah, dalam buku saya ini saya sajikan data di mana Pak Kasmujo melalui konferensi pers mencabut atau menolak omongan Pak Jokowi itu resmi, tertulis, terdokumentasi, saya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Kan selesai. Berarti Pak Jokowi bohong. Sebagai wartawan saya dikenalkan itu ada uskup yang progresif gitu loh. Artinya apa? Mau mengembangkan toleransi gitu-gitu loh. Pokoknya kebersamaan sebagai bangsa, apapun latar belakang agamanya gitu. Gitulah, pluralitas ya. Apa yang dikampanyekan beliau. Nah, di situ saya mendengar keterangan beliau bahwa Pak Jokowi ini Katolik. Beliau sebutkan nama baptisnya Hermanus. Itu kan kemudian ketika ada persoalan dengan Pak Jokowi kan segar kembali ke memori saya. Nah, kemudian saya cek ulang tahun 2015 kepada beliau menyanggupi dan menegaskan lagi, ya bener yang kamu ingat itu betul. Saya kan takut lupa gitu, itu ada gap 99 sampai 2015. Ternyata itu dikonfirmasi beliau. Cuma ketika saya minta untuk melihat data-datanya gitu, beliau menyanggupi, tapi Tuhan berkehendak lain, beliau wafat tahun 2015 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Ya, ini kedekatan. Kedua, masalah betapa seringnya kunjungan orang tua Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri ke Blora. Hah? Karena kemudian saya banyak dengar cerita toh, karena saya orang Blora toh. Ya, ini kedekatan psikologis Pak Egy. Kedekatan apa gitu ya, bukan kedekatan fisik. Sempat bersama nggak Pak Jokowi? Enggak sempat bersama. Saya pernah melihat Pak Jokowi itu waktu beliau mau dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah di Panti Marhen Semarang. Tapi kan bareng-bareng, saya kenal beliau nggak kenal saya gitu loh Pak. Gitu. Kemudian waktu pencalonan Gubernur Jakarta juga saya pernah ikut-ikutan waktu
Artinya nggak ada motif dendam kan sebenarnya karena nggak ada, gitu loh, gitu. Terus kalau dendam itu kan motivasinya jelek, menghukum Pak Jokowi. Hah? Enggak, saya malah justru sarankan kita bangsa Indonesia harus berjiwa besar, memaafkan Pak Jokowi apabila beliau berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Orang normal itu harus berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum tentu saja, ya, gitu. Yang penting adalah tadi maksud yang lebih besar tadi. Kalau ini kita berhasil, yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia karena terbebas dari beban utang luar negeri yang nggak jelas urusannya itu. Masa ada tetangga lewat tanda tangan terus kita suruh bayar utangnya, ya kan?